Puji Tuhan. Sambil menunggu ya, ini masih ada berapa menit lagi. Tapi biarlah kita yang rindu dan kita yang haus. Terlebih kita mau sudah menyiapkan hati kita, hidup kita dari rumah untuk bertemu dengan Yesus. Saya yakin dan saya percaya kita sudah siap untuk memuliakan Dia. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus. Dan sudah layaknya kita sebagai anak-anak Tuhan memuliakan Dia Allah kita yang sungguh luar biasa. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena Yesus hidup buat kita, bangkit untuk kita, dan Dia mencurahkan rohnya yang luar biasa. Dan saya yakin pada pagi hari ini Roh Kudus menyertai kita beribadah kepadanya untuk memuliakan Allah kita, Yesus yang sungguh luar biasa. Mari saudara-saudara, kita akan siapkan hati kita untuk memulaikan ibadah kita pagi hari ini. Saya pamit berdiri semuanya, saya undang. Kau bersama
kasih ya Tuhan. Haleluya Yesus. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudus. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Menuju Engkau Yesus. Puji syukur bagi Tuhan. Kasih ajaib yang bertakhta dalam kerajaan surga. Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini di tempat ini. Engkau melihat setiap hati kami, batin kami Tuhan. Kami datang untuk memuji, membesarkan dan memuliakan nama-Mu. Oleh sebab itu mari Tuhan, sebelum kami naikkan pujian-pujian kami kepada Engkau, kiranya Engkau menguduskan hati kami, mengampuni segala bentuk kekurangan dan kelemahan kami. Menjadi kerinduan kami pagi ini Tuhan, untuk kami dapat menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu ya Tuhan. Sehingga sukacita Allah itu boleh memenuhi setiap hati dan batin kami. Ada sukacita yang besar yang siap Engkau siapkan bagi kami Tuhan. Urapan-Mu tercurah di tengah kami. Pakailah setiap pelayan-pelayan-Mu dengan dahsyat dan luar biasa pagi ini. Mulai dari song leader, singer, pemain musik.
sampai kepada hamba-Mu yang Kau persiapkan untuk melayani kami dengan kebenaran firman Allah. Biar semuanya ada di dalam urapan Allah, pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Karena kami menyadari tanpa kuasa-Mu Tuhan kami tidak bisa berbuat satu apapun. Untuk itu pagi hari ini kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Engkau tolong juga Tuhan buat anak remaja yang bermain tamborin. Biar mereka Tuhan bermain dengan sepenuh hati, dengan segenap jiwa mereka untuk meninggikan dan memuliakan akan Engkau. Kami sangat percaya Tuhan Yesus, pada saat ini Engkau sudah bersama dengan kami. Kami serahkan ibadah kami dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam tangan Tuhan yang ajaib. Dan kami buka di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, terima kasih Tante. Saudara-saudara siap untuk memuji Tuhan? Ya. 1 minggu mungkin kita sudah banyak menyaksikan kebaikan Tuhan. Kita sudah melihat bagaimana pertolongan Tuhan, ya, untuk keluarga kita, ya, dan terkecil suami, anak-anak, mungkin keluarga dari kita sendiri, ya, kakak, adik semuanya. Itu boleh kita melihat bagaimana Tuhan campur tangannya, Tuhan pelihara dengan sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa Tuhan. Ya, sambil menunggu, biarlah sedikit kesaksiannya. Bagaimana Tuhan campur tangan untuk keluarga saya khususnya, ya. Bagaimana Tuhan sudah menolong, membantu. Kalau anak saya sudah dipulihkan itu secara cepat, itu sungguh luar biasa. Terima kasih atas doa-doa dari Bapak Ibu Gembala, sidang jemaat, ya. Bapak Ibu terima kasih banyak. 1 bulan dia sudah bisa berdiri. 1,5 bulan dia sudah bisa naik motor. Itu buat saya sungguh luar biasa, dahsyat Allah kita yang ajaib. Kalau bukan karena pertolongannya mungkin tidak bisa secepat itu. Tapi dalam waktu kurun seperti itu, mungkin saya dan anak saya diberikan proses yang begitu dahsyat. Ya, dia kesakitan, saya sebagai orang tuanya, ibunya, itu stres. Selama beberapa waktu ngantar anak ini selama 2 minggu setiap hari berturut-turut, tidak boleh tidak, itu harus datang, itu buat kami stres. Anaknya stres dibikin sama fisioterapi, saya mendengar dia jeritan juga stres. Tapi begitu sungguh luar biasa, ajaib Tuhan. Di sini diajar untuk sabar, setia, ya, dan ikhlas, ya. Semua ada di dalam pelajaran ini, baik untuk saya sebagai ibunya, terlebih untuk anak saya. Itu sungguh ajaib. Baru 1,5 bulan tiba-tiba adik ipar saya itu harus menjalani operasi jantung. Saya juga kaget, masih muda, tapi dia harus kateter dan pasang ring. Tapi dokter bicara karena ada pembengkakan di jantung, jantungnya cuma 20% berfungsi. Dan mereka, adik saya dan adik ipar saya ini berdua berdiskusi, nanti kalau saya udah gak ada, yang dijual yang ini kamu harus siapkan untuk anak kita. Itu sampai seperti itu buat saya pukulan ya, karena bagaimanapun dia adik saya. Kok sampai seperti itu, sudah bicara masalah, kalau saya tidak ada, tolong kamu jangan jual yang ini, tapi kamu harus begini. Saya menangis, saudara. Meskipun mereka bukan di dalam Tuhan, tapi doa saya, Tuhan ampuni, kok sampai saat ini mereka belum datang kepadamu. Tapi saya berdoa,
Engkau adakan saya di tengah-tengah mereka itu karena punya rencana. Saya bisa menyaksikan betapa Yesus yang ajaib untuk anak saya. Dia bisa sehat dan bisa sembuh, itu sungguh luar biasa. Saya menyaksikan kepada keluarga saya, anak saya sudah sehat, puji Tuhan. Dan dia boleh dipulihkan. Karena Yesus yang saya sembah adalah Allah yang luar biasa. Dan itu kesaksian sungguh luar biasa buat saya, bagaimana ajaib banget Tuhan Yesus. Sungguh Engkau dahsyat Tuhan. Gak usah lari ke orang pinter. Tadinya orang-orang menyalahkan saya, udah bawa aja ke orang begini-begini. Saya takut jampe-jampe ya, saya gak mau. Malah yang ada nanti anak saya cacat. Tapi bersyukur kita ikuti, karena dokter itu saya yakin orang pintar yang belajar, yang Tuhan kasih hikmat untuk menyembuhkan atau mengobati orang. Ya, sungguh luar biasa Yesus, dan saya yakin Bapak Ibu semua mengalami hal yang sungguh luar biasa juga untuk menyaksikan kebaikan Tuhan. Ya. Tadi awal ibadah Ibu Gembala bilang, biarlah kita bersuka cita, dan saya undang semua pagi hari ini kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Sudah siap untuk bersuka cita? Oke. Pemusik sudah siap semua? Haleluya. Singer? Oke. Kita angkat pujian ini, bersuka cita ya.
sukacita karena Tuhan sudah memberikan keajaiban dalam hidup kita. Kita angkat pujian satu lagi, segenap hati aku memuji. Amin. Kita berdiri ya saudara-saudara ya. Ada? Tidak ada? Oke, kalau gitu kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan yang menjadi pelita dalam hidup kita, setiap langkah kita. Karena firman itu yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berfirmanlah Tuhan untuk kami pada pagi hari ini. Engkau menyegarkan jiwa kami Tuhan. Hidup
untuk doa firman. Ibu silain untuk doa firman Tuhan. Puji syukur bagimu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan. Oh Tuhan, pada pagi hari yang indah ini kami datang ke hadapan-Mu Bapa untuk mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu karena Engkau Tuhan sungguh baik. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami Tuhan merasakan, agar kami Tuhan mengerti apa artinya sebagian dari firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang baik, terima kasih. Oh Tuhan Yesus, berkati Tuhan Bapak kami yang membicarakan sebagian dari firman-Mu ya Bapak. Urapi Bapak. Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Kami diam, duduk untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Saya kembalikan lagi kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Amin. Bersyukur pada Tuhan, kembali lagi saya boleh dipercayakan untuk melayani pagi menjelang siang ini, dan terima kasih juga untuk Bapak Gembala, Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar menyampaikan firman Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pada hari ini langsung saja kita buka slide-nya, bertemakan ketekunan, Ibu Saudara. Bertemakan ketekunan. Mungkin ayat ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, tetapi tidak mengapa karena firman Tuhan itu sangat kaya dalam segala hal ya. Firman Tuhan itu bermanfaat dalam segala hal. Firman Tuhan itu kaya dalam banyak arti. Puji Tuhan, kita buka firman Tuhan dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 sampai ke-29. Saya bacakan saja untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara bisa menyimak di Alkitab masing-masing. Ibrani 10 ayat 19 sampai ke 29. Kata demikian, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh beranian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita,
sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ayat 28, jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang mengkuduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Puji Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Ibrani ini ditujukan kepada orang-orang Yudaisme, saudara, penganut Yahudi yang sudah masuk Kristen, yang sudah jadi Kristen, sudah menjadi pengikut Kristus. Lalu mereka ada kecenderungan untuk kembali ke paham Yudaisme. Karena apa? Karena ada penganiayaan terhadap anak-anak Tuhan. Jadi mereka takut atas penganiayaan tersebut, atas penderitaan tersebut. Akhirnya mereka ada kecenderungan untuk kembali ke paham Yudaisme. Paham Yudaisme ini sendiri merupakan paham di mana mereka percaya bahwa Mesias itu belum datang ke dunia. Mereka menganggap bahwa Yesus itu bukanlah Mesias. Jadi mereka masih menanti-nantikan datangnya Mesias atau Sang Juru Selamat bagi Israel. Sang Juru Selamat yang akan membebaskan bangsa Israel. Gitu. Jadi mereka masih belum percaya dengan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan kitab ini ditujukan oleh penulis kepada mereka dengan tujuan supaya mereka tidak kembali ke jalannya yang jahat, yang lama, di mana dia masih menanti-nantikan Mesias. Ibarat kata begini, saudara, kalau kita rindu untuk bertemu orang seseorang gitu ya. Misalkan kita ingin bertemu orang tua kita yang jauh di luar kota misalkan. Kalau kita lihat fotonya, wah kita udah membayangkan bagaimana nih nanti kalau bertemu orang tua kita kan. Pasti senang, saya mau ajak orang tua saya kemana gitu. Ada rasa kangen, ibu saudara. Lalu ketika mereka bertemu dengan orang tua mereka secara sesungguhnya, apakah mereka masih ngelihat foto dan masih membayangkan bagaimana rasanya ketemu orang tua? Sedangkan orang tuanya ada di sampingnya gitu. Kan enggak, saudara. Demikian juga yang ingin disampaikan oleh penulis Ibrani ini. Jangan lagi kamu tunggu kedatangan Mesias, karena Mesias sudah hadir di tengah-tengah mereka dan bahkan sudah mati di atas kayu salib. Karena itu ada 3 poin penting dalam perikop ini, pada perikop tentang ketekunan ini. Yang pertama, ya next slide. Oke, kecilan ya. Oh, ini latar belakang yang tadi saya jelaskan. Berikutnya. Nah, poin yang penting yang pertama adalah Yesus lebih dari siapapun juga. Dalam kitab Ibrani, kalau Bapak Ibu Saudara membaca keseluruhan kitab ini, penulis ini seringkali mengatakan bahwa Yesus itu lebih dari Musa, Yesus itu lebih dari malaikat. Bapak Ibu Saudara, tujuannya apa?
bahwa supaya orang-orang ini tidak lagi digeser keyakinannya kepada paham Yudaisme, di mana mereka masih menganggap Yesus itu belum turun, Mesias itu belum turun. Jadi dikatakan Yesus itu lebih dari Musa, Yesus itu lebih dari malaikat-malaikat. Apa yang lebih dari malaikat? Apa yang lebih tinggi dari Musa selain daripada Mesias? Singkat kata seperti itu. Tapi Bapak Ibu Saudara bisa mencari di kitab Ibrani ini, ada ayat-ayat seperti itu. Dan dalam perikop ini kita akan menemukan bahwa Yesus sebagai imam besar. Yesus sebagai imam yang besar. Apa itu imam besar? Imam besar seperti yang Bapak Gembala sudah pernah sampaikan, dia adalah orang yang bukan satu-satunya orang. Mereka adalah orang yang bisa memasuki ruang Maha Kudus, hanya imam besar. Dan ketika mereka mau memasuki ruang Maha Kudus, mereka ada lonceng di kakinya. Kenapa saudara ada lonceng di kakinya? Soalnya semua orang yang bisa memasuki ruang Maha Kudus harus kudus terlebih dahulu. Harus mentahirkan dirinya, beres dengan keluarganya, baru dia boleh masuk ke ruang Maha Kudus. Kalau enggak seperti itu, dia bisa mati, karena kekudusannya itu luar biasa. Dia bisa mati di dalam. Karena itu dipasang lonceng. Supaya apa? Kalau masih ada suara lonceng, berarti dia masih hidup. Kalau dia sudah mati, di kakinya juga dipasang tali supaya dia bisa langsung ditarik keluar. Begitu kudusnya ruang Maha Kudus, begitu sakralnya, dan gak sembarangan orang mau masuk ke ruang Maha Kudus, pengorbanannya sangat besar. Dan sebagai imam besar, di dadanya ini dipasangkan batu-batu, 12 batu berdasarkan jumlah suku Israel, di mana di dalam imam besar ini harus mendoakan suku-suku Israel satu persatu. Dan itu juga adalah menjadi peran Yesus bagi kita. Dia menjadi imam besar. Dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia menjadi perantara bagi kita, dan dia mendoakan kita. Dan dikatakan juga dalam ayatnya yang ke-20, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir. Tabir, kita tahu ceritanya bahwa bagaimana ketika Yesus mati di atas kayu salib, tabir itu terbelah. Tabir yang menjadi sekat antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus itu terbelah. Bicara tentang tubuh Yesus yang dihancurkan. Tubuh Yesus yang dihancurkan supaya ada jalan lain, katanya. Ada jalan yang baru dan jalan yang hidup itu yang membuat kita bisa berhubungan dengan Allah, yang memperdamaikan kita dengan Allah. Karena itu dikatakan Yesus juga sebagai tabir. Dia adalah sekat, tirai sekat itu yang hancur, yang terbagi. Dan di sini apa yang ingin disampaikan oleh penulis? Penulis ingin menyampaikan bahwa tidak ada satupun orang di dunia ini yang bisa memberikan pengorbanan yang sebesar itu kepada manusia. Saudara bisa cari siapapun, Musa? Gak bisa. Siapapun yang diagung-agungkan oleh orang Yahudi, itu tidak bisa memberikan pengorbanan yang sebesar Yesus. Yesus selama hidupnya, dia hidup untuk kita semua. Dia mati juga untuk kita semua, supaya kita memperoleh hidup. Dia bangkit untuk kita semua. Betapa besar pengorbanan Yesus.
Selama ia hidup dia berkorban. Selama ia mati, bahkan saat dia mati dia mengorbankan dirinya, tubuhnya bagi kita semua. Karena itu dikatakan Yesus itu lebih dari siapapun juga. Di dunia ini tidak ada yang tidak ada yang mampu mengorbankan dirinya seperti Yesus. Katakan Yesus sebagai imam besar. Dia perantara, tidak ada lagi yang lebih besar daripada Yesus. Tidak ada yang bisa menjadi perantara, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun Musa bahkan tidak masuk ke tanah Kanaan karena dosanya. Dia tidak bisa menjadi perantara. Tapi Yesus, dia bisa. Dia lebih dari siapapun, bahkan lebih dari malaikat-malaikat, sampaikan. Pada poin yang pertama dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Kita memiliki pengharapan di dalam Yesus. Dan pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan, saudara Bapak Ibu Saudara. Karena Dia yang menjanjikannya itu setia. Yaitu Yesus setia dari lahirnya sampai kematiannya. Setia, memiliki visi yang besar untuk menyelamatkan kehidupan kita. Tidak mungkin Ia melalaikan janjinya. Kita bisa pegang janji Kristus karena apa yang sudah Ia lakukan bagi kita. Baik, poin yang kedua. Jadi penulis yang pertama, dia menyatakan bahwa Yesus itu lebih dari segalanya. Jangan kamu tergoyahkan lagi dengan paham-paham Yudaisme. Yang kedua adalah, daripada kamu berbalik, mendingan kamu maju dalam Kristus. Kita harus maju dalam Kristus. Dikatakan dalam ayat yang ke-24, dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa maju dalam Tuhan, tema tahunan kita build faith ya, membangun iman. Membangun itu selalu meningkat, harus maju. Itu kita perlu orang lain. Kita perlu jemaat Tuhan. Kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Dikatakan kita harus maju. Lalu disambung dari ayat ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Bapak Ibu Saudara, cara paling mudah untuk menghindari konflik adalah tidak datang ke pertemuan-pertemuan, bukan? Cara paling mudah menghindari konflik. Mending kita ibadahnya aja deh, pertemuannya gak usah. Daripada nanti salah ngomong, ntar yang satu sakit hati. Mending kita ibadahnya aja deh, gak usah pertemuan. Datang ibadah, gak kenal kiri kanan, pulang langsung. Kenapa? Takut. Takut apa? Takut berkonflik. Takut menerima nasihat. Dikasih pelayanan, gak usah tante. Ntar pelayanan salah ngomong sedikit, dinasehatin, tersinggung langsung, gak mau ibadah lagi. Banyak orang yang menganggap berpikir seperti itu. Dan itu adalah berlawanan dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan sampaikan pada hari ini. Jangan kita menjauhkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Mereka gak ibadah biasa gitu. Mana ada orang yang gak ibadah
Udah gitu dia nangis, menyesal, Tuhan kok saya gak ibadah. Apa ada yang seperti itu? Kalau ada bagus. Tapi sebagian besar tidak seperti itu, gak ibadah ya udah. Gak ikut kaum muda ya udah. Itu kan ya udah gitu. Kalau nggak ada halangan dan kita nggak ikut kaum muda atau nggak ikut kaum wanita atau nggak ikut kaum pria yang akan diadakan secepatnya ya ya udah gitu, biasa aja. Tapi firman Tuhan katakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Kenapa? Karena dalam pertemuan ibadah, dalam kita bertemu satu dengan yang lain, kita bisa saling menasehati. Amin. Dengan saling menasehati kita saling bertumbuh. Saudara, kalau diberi nasihat, jangan kita mengeraskan hati, jangan kita malah pundung dan berkata, lah saya mah orangnya emang kayak gini, gak bisa dinasehatin. Saya mah orangnya emang begini, udah gak bisa dirubah, saya dari dulu kecil begini. Ada yang seperti itu Bapak Saudara? Ada yang seperti itu. Dinasehatin, kamu jangan begitu ngomongnya, gak sopan misalkan. Saya mah begini dari kecil, udahlah terima aja saya apa adanya. Orang seperti ini tidak akan bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Kasihan. Dia sudah membatasi kemampuannya dengan berkata saya seperti ini dari dulu. Membatasi potensinya. Dan firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu. Ketika Tuhan memanggil Gideon, dikatakan, bangunlah kamu hai orang yang gagah perkasa. Dia nggak bilang Gideon itu penakut, Bapak Ibu Saudara. Padahal kenyataannya Gideon itu takut. Dia bersembunyi karena penjajahan saat itu. Tapi dia katakan, bangkit, bangunlah hai orang yang gagah perkasa. Tuhan punya ekspektasi yang jauh tinggi terhadap kita. Dan kita juga punya potensi sebenarnya yang tinggi. Tetapi yang membatasi adalah diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara, kalau ada orang lain yang menjudge Bapak Ibu Saudara, dia mah orangnya gitu, gak bisa datang on time. Saudara masih bisa dalam hati saudara, enggak, saya akan buktikan kalau saya akan datang on time. Tapi kalau dari saudara sendiri udah bilang, saya mah dari dulu begini gak bisa on time, bangunnya kesiangan mulu. Kalau dari saudara sendiri udah bilang berkata seperti itu, mau motivator terkenal kayak apa juga dia gak bakal bisa mengubah orang tersebut. Karena dia sudah menjudge dirinya sendiri, saya tidak bisa, saya sudah stop di sini. Saya udah tidak bisa terima nasihat lagi, saya udah membatasi diri saya. Saya tidak terima nasihat lagi. Cukup saya sendiri. Saya dari dulu orangnya introvert, nggak bisa bergaul sama orang lain, tapi nggak pernah belajar. Gimana bisa? Gimana mau bisa? Bapak Ibu Saudara, saya juga orangnya adalah orang introvert. Saya orang yang introvert. Bisa tanya papi mami, introvert banget gitu. Lebih baik saya main sendiri gitu daripada main sama-sama orang. Karena ya itu, saya menghindari konflik. Makanya saya bisa tahu apa perasaan orang yang mengalami seperti itu, karena dulu juga saya seperti itu. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu masih mau membuat saya lebih lagi. Saya gak bisa Bapak Ibu Saudara berbicara seperti gini di depan umum selama setengah jam aja, mungkin saya gak bisa. Karena saya sulit berkata-kata gitu. Berkata-kata itu sulit. Kan tetapi bukan berarti saya gak bisa belajar. Saya harus belajar. Saya
dipercayakan ngajar anak jemaat ya, main drum di sini. Dan kadang anak itu berkata, wah susah nih, gak bisa. Dan saya bilang, memang susah, tapi bukan berarti gak bisa. Coba belajar pelan-pelan, dan akhirnya dibuktikan anak itu bisa mengerjakan, bahkan lagu pun bisa gitu. Dari yang tadinya dibilang, wah susah, gak bisa nih, jangan bilang gitu, jangan bilang susah. Saya tegur, jangan bilang susah, bisa, pasti bisa, pelan-pelan, bisa juga, Ibu Saudara. Keuntungan kita hidup berjemaat, kita mengenal satu dengan yang lain, kita bisa saling menasihati. Kalau ada yang salah kita tegur, kita nasihati dengan baik, dengan sopan. Dan kalau kita salah juga kita harus menerima nasihat kan? Supaya kita saling bertumbuh satu dengan yang lain. Di dalam Amsal 27 ayat ke-17 katakan, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Orang menajamkan sesamanya. Ibu Saudara, kehidupan kekristenan tidak hanya berbicara tentang iman, tapi juga berbicara tentang karakter. Tuhan mau bukan hanya kita masuk surga, tetapi kita bisa menjadi terang dan garam dunia melalui karakter kita. Jangan kita egois, mentang-mentang udah mengenal kebenaran, kita ngurung aja di dalam kamar. Meskipun di dalam kamar berdoa, di dalam kamar baca Alkitab misalkan. Tapi apa yang kita baca di sini tidak kita terapkan. Kita tidak keluar, kita takut berkomunikasi dengan orang. Karena apa? Takut konflik. Firman Tuhan katakan jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Karena kita bisa saling menasihati, saling kita bertumbuh di sana. Karena itu penulis katakan kita harus maju dalam Kristus. Kita harus maju. Katakan juga semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita harus semakin giat, semakin maju. Bapak Ibu Saudara, di dalam sekolah Alkitab, di tempat di mana saya sekolah ya, di situ bukan hanya dibentuk secara ilmu tentang belajar firman, tetapi lebih dari itu kita harus berbaur, kita harus berteman sama orang yang beda suku, orang yang beda kepribadian, orang yang beda kebiasaan, dengan latar pendidikan yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda. Disitulah karakter itu dibentuk, diproses. Kalau kita hidup dengan orang yang memiliki satu visi, satu hati dengan kita ya. Misalkan saya orangnya bersih, Ayu juga bersih misalkan. Kita hidup bersama udah gak susah kan. Tapi misalkan saya bersih, si Ayu gak bersih misalkan. Naruh handuk sembarangan gitu. Ini sembarangan gitu. Nah itu apa yang kita rasa? Pasti kan mungkin jengkel awalnya. Jengkel. Mungkin bisa marah. Mungkin bisa berantem gitu. Tidak sedikit yang berantem juga di dalam asrama karena beda pendapat, karena beda kebiasaan seperti yang tadi dibilang. Tetapi itu proses yang Tuhan izinkan supaya apa? Ketika keluar nanti kamu bertemu orang yang beragam-ragam. Kita harus bisa membawa diri bagaimanapun, dimanapun kita pergi dan berada. Kalau dinasihatin ya kita terima, jangan kita berkeras hati. Kalau disuruh ibadah, oh iya tante, ya bisa.
Jangan, iya tante tapi aduh, gitu. Cari-cari alasan. Kalau bisa datang, kalau nggak bisa, nggak bisa. Gitu. Puji Tuhan. Kita lanjut ke poin yang berikutnya. Poin yang berikutnya adalah peringatan. Jadi penulis ini memberikan peringatan kepada mereka bahwa jangan sampai kamu jadi murtad, kembali lagi ke paham Yudaisme. Di sini ayatnya keras ya saudara. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Kalau kita membaca tanpa meneliti lebih lanjut, maka siapa yang bisa bertahan, saudara? Apakah ada di sini yang berdosa dengan tidak disengaja? Kadang kita sengaja juga berbuat dosa. Tapi permasalahannya, apakah kita menyesal setelah kita melakukan dosa? Sebab jika kita sengaja berbuat dosa, kata sengaja ini memiliki translatannya dalam NIV itu deliberately, ya, artinya dengan sadar berbuat dosa, dengan tujuan, ada tujuannya, dan dilakukan terus menerus. Masih belum puas kan? Gimana dong kalau kita masih berbuat dosa? Kita harus cari latar belakang ayat ini ke dalam perjanjian lama. Itulah uniknya firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan itu gak berubah. Dari perjanjian lama, perjanjian baru, dia tetap. Dalam Bilangan pasal yang ke-15, Bilangan pasal yang ke-15 ayat yang ke-30 sampai 31. Saya bacakan demikian. Tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, baik orang Israel asli, baik orang asing, orang itu menjadi penista Tuhan. Ia harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya, sebab ia lebih memandang hina terhadap firman Tuhan dan merombak perintahnya. Pastilah orang itu dilenyapkan, kesalahannya akan tertimpa atasnya. Puji Tuhan. Dari firman Tuhan yang kita baca, dia menggunakan kata defiantly, artinya adalah menantang. Jadi kan dikatakan, tetapi orang yang berbuat sesuatu dengan sengaja, di sini kata sengajanya menggunakan defiantly, artinya dia menantang. Dia sudah tahu kebenaran, tapi dia menantang. Artinya dia berbalik kepada Tuhan, dia tidak mau bertobat sampai kepada matinya. Orang yang seperti ini yang akan mendapatkan hukuman yang tidak terbantahkan. Dikatakan tidak ada lagi korban untuk menebus orang ini. Karena dia sudah memutuskan untuk tinggal di dalam dosa. Dia dengan sengaja secara terus menerus dia menantang Tuhan dengan ego, dengan sombong. Dia melakukan dosa, menantang Tuhan. Bahkan dikatakan dalam Ibrani tadi, dia menganggap rendah ayat ke-29, betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Bapak Ibu Saudara, ini konteks dari dosa di sini adalah menginjak-injak anak Allah,
menganggap najis darah perjanjian. Berarti konteksnya adalah orang yang murtad, orang yang benar-benar menjadi musuh Allah. Ini adalah orang yang berbalik. Dan ini dikatakan bahwa betapa ngerinya kalau Tuhan menghukum orang ini. Karena orang ini akan mati dalam kesalahan mereka. Karena itu ini menjadi suatu peringatan bagi orang-orang Yahudi yang hendak kembali ke Yudaisme. Katakan peringatan, hati-hati kamu. Kalau kamu kembali berbalik dari Tuhan. Ngeri. Katakan ngeri sekali. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak sekali pengajaran yang seperti saya sudah pernah katakan bahwa banyak pengajaran, banyak informasi itu sangat mudah untuk didapat. Dan itu kadang membuat kita bingung. Kebenaran itu menjadi sesuatu yang abu-abu. Karena banyak sekali informasi yang bisa kita dapat. Dalam waktu 5 menit, kita sudah bisa melihat berapa video TikTok, saudara. Scroll. Udah berapa informasi yang masuk pikiran kita. Demikian juga dengan kebenaran. Banyak pendeta A katakan begini, pendeta B katakan begini, pendeta C katakan begini. Jadi abu-abu deh. Kita bingung. Kita harus kembali pada firman Tuhan. Kembali pada firman Tuhan. Jika ada pendeta yang mengajarkan tanpa didasari firman Tuhan, langsung skip aja, saudara. Kita harus dengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini yang mengubahkan saudara, bukan perkataan gembala, bukan perkataan saya, bukan perkataan pendeta terkenal manapun. Yang mengubahkan saudara itu firman Tuhan. Yang saudara butuhkan itu firman Tuhan. Tetapi tidak asal baca, saudara. Firman Tuhan itu perlu dipelajari. Tidak asal baca. Dalam firman Tuhan juga dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Berarti dalam kita mengasihi Tuhan, kita harus pakai semua akal budi kita untuk kita belajar firman Tuhan. Jadi firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang hati, tetapi tentang akal, pikiran. Firman Tuhan ini masuk logika, saudara. Asal kita belajar benar-benar, masuk. Dan demikian juga dalam pelayanan kita. Kadang kita menggunakan hati. Kapan kita menggunakan hati? Kalau kita lagi sendiri, Bapak Ibu Saudara. Di firman Tuhan di Korintus dikatakan, ada yang doa menggunakan roh, ada yang doa menggunakan akal budi. Kapan kita berdoa menggunakan roh? Saat kita berdoa sendiri pribadi dengan Tuhan. Kita mau bahasa roh, kita mau teriak-teriak, itu pribadi dengan kita, dengan Tuhan. Mau tata mulut kita berantakan, gak ada yang peduli, saudara. Tapi kalau saudara berdiri di sini, memimpin ibadah, itu menggunakan akal budi. Supaya apa? Jemaat diberkati, semua yang mendengar diberkati. Saudara gak bisa maju ke sini, lalu saudara belibet-belibet ngomongnya, jemaat gak ngerti ngomong apa. Saudara sendiri diberkati nih, happy wes. Aku diberkati, saya doa hari ini. Tapi jemaat gak ada yang diberkati karena ngomongnya belibet-belibet, dia sendiri urusannya sama Tuhan. Buat apa, saudara? Kita harus bisa membedakan itu semua. WL, pemain musik, dengan akal budi, saudara. WL itu kalau nyanyi, dia harus menentukan kapan masuk ref, kapan masuk pertama, bait 1, bait 2, ref. Dia harus siapkan itu.
Karena dia harus memberi tanda pada pemusik, harus beri tanda pada singer. Jadi jemaat fokus aja menyembah. Nggak perlu mikir macam-macam kan. Yang di depan sini harus memikirkan semua itu, pakai akal budi, saudara. Kita mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi kita, karena kita memimpin. Kita nggak bisa sembarangan, kita memimpin jemaat. Kasih tanda, jangan telat. Itu menggunakan akal budi. Kita mencari tahu apa yang terbaik, bagaimana memimpin WL terbaik, itu menggunakan akal budi. Dan bukan berarti itu tidak rohani, saudara. Itu rohani, kita memberikan segalanya bagi Tuhan. Pada suatu saat kita lagi nonton gitu ya, nonton ibadah di Medan, dan kita menyaksikan bahwa ibadah itu udah kayak pesta, saudara. Ini ibadah udah kayak pesta, yang WL udah pakai baju meriah banget gitu, dan wah semuanya bagus, tertata rapih, main musiknya rapih semuanya. Dan kita diberkati juga melihat itu, wah rapih. Artinya apa? Ini anak Tuhan nih, rapi, bagus, beri yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan itu kan mulia banget. Iya kan? Masa kita kasih yang jelek? Masa kita asik sendiri di depan? Gak bisa, saudara. Gak bisa asik sendiri. Kalau melayani, kita memimpin, kita pakai seluruh akal budi kita ingat lagunya, jangan sampai ada lagu yang lupa. Kita pakai seluruh kemampuan kita melayani Tuhan yang terbaik. Itulah pelayanan pada Tuhan. Bahkan ada ushernya, katakan ushernya pun diseleksi, saudara. Sebayangkan usher diseleksi. Cuman bawa jemaat masuk ke dalam, itu diseleksi. Karena dia mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kembali Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan, kita langsung saja ke kesimpulan. Kesimpulannya adalah teruslah bertumbuh ke arah Kristus, meskipun harus melewati proses, bahkan penderitaan, membentuk karakter kita. Memang pembentukan karakter itu tidak mudah. Ya, saya mendengar cerita dari Ayu juga tidak mudah. Saya juga, istilahnya kita harus benar-benar menyangkal diri, membentuk karakter. Tidak mudah. Tapi itu yang Tuhan rindukan, untuk kita bertumbuh dan membangun iman kita tetap teguh. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi penulis katakan, janji Tuhan itu lebih daripada apa yang ditawarkan dunia ini. Janji Tuhan itu lebih daripada apa yang Dia hendak harapkan. Dalam penderitaan Dia akan menerima sukacita. Dalam setiap rasa sakit yang kita terima karena kita diproses, dibentuk Tuhan, kita akan mendapatkan upahnya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca kitab Ibrani ini, kita akan melihat saksi-saksi iman. Saksi-saksi iman yang orang yang hidup dalam perjanjian lama, mereka hanya ada satu pegangan, yaitu kalau kita mencari Tuhan, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada upah yang Tuhan berikan bagi kita. Hanya itu pegangan mereka, saudara. Kita bisa melihat ada Abraham dan lain sebagainya di sini, Musa dan sebagainya. Yang dipikirkan hanya itu. Kalau saya mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, kalau saya mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, pasti ada upah bagi saya. Hanya itu. Tidak seperti sekarang mungkin yang banyak sekali yang menjadi faktor keyakinan kita. Tapi saat itu Alkitab ini mungkin belum ada. Abraham belum ada Alkitab.
tapi mereka punya keyakinan bahwa apapun yang mereka lakukan bagi Tuhan itu ada upahnya. Dan saya rasa itu juga harus menjadi keyakinan kita untuk kita tetap tekun maju di dalam Tuhan, tetap tekun memperbaiki diri kita. Tidak hanya iman, tetapi karakter juga kita harus perbaiki. Harus berjalan beriringan. Jangan kita menjauhi pertemuan-pertemuan ibadah. Kaum muda, kaum wanita, kaum pria, sekolah minggu. Semuanya penting untuk membangun iman kita. Puji Tuhan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita mau memuliakan Tuhan.